There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by, all kinds of birds make you wish you could fly, and in the distance I see someone waving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nana Suryana selaku Bapak Fasilitator dan Ibu Nadia Sofiandi sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya dengan Ibu Maisaro. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi. Selamat pagi Bu Maisaro. Pagi Bu, Apa kabarnya nih hari ini? alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya. Mengganggu nggak nih? Alhamdulillah tidak Bu, kebetulan di kelas ada menyajikan guru kita. Iya. Terima kasih ya. Ini tujuan obrolan kita kali ini. Saya akan melakukan coaching supervisi akademik yang kita bicarakan kemarin ya. Saya akan melakukan supervisi ketika Bu Maisaro mengajar, dan yang diharapkan nanti dalam obrolan ini akan mengembangkan dan meningkatkan kompetensi ketika mengajar di kelas. Ya. Menurut Bu Maisaro, kira-kira apa yang diharapkan setelah nanti adanya obrolan ini? Setelah adanya obrolan coaching ini ya Bu ya, yang diharapkan untuk saya pribadi, pertama saya lebih semangat lagi dalam belajar. Ya. Yang kedua, tentunya pribadi saya harus lebih baik lagi dari yang kemarin, dan sekarang harus lebih baik lagi. Pertama ke peserta didik, terus kedua ke pembelajarannya. Manual dalam mengajarnya ya. Agar peserta didik itu tidak jenuh, banyak strategi yang harus guru miliki. Kira-kira besok akan mengajar materi apa nih Bu Mai? Kebetulan besok itu di jadwalnya ada materi pas Bu, pengetahuan alam dan sosial. Kebetulan di kurikulum Merdeka ini IPA dan IPS itu menjadi satu. Digabung ya? Ya, Jadi gitu. satu ya. Pas. Masih tema ya Bu Mai? Tema gimana itu kalau? Mapel. Oh, mapel ya? Iya, mapel. Jadi akan mengajar besok itu pas ya materinya. Materi apa itu Bu Mai? Materinya kebetulan Indonesiaku kaya budaya. Mungkin kita terfokus ke kearifan lokal ya Bu. Oh iya. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran itu peserta didik itu bisa melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Yang kedua itu peserta didik itu bisa mengetahui apa kearifan lokal di setiap daerah yang ada di Indonesia ini. Jadi tujuan pembelajaran ketika melakukan praktik mengajar besok itu peserta didik mampu melakukannya, aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran. tema pembelajaran itu ya. Temanya tuh Indonesia kaya budaya. Ya. Coba budaya Serang ya, Iya, yang akan diangkat ya. kearifan lokal yang ada di budaya Serang. Jadi dan juga yang kedua tadi mampu siswa ya Mampu mengetahui kearifan lokal di setiap daerah yang ada di Indonesia ini. Iya, itu ada kekhususan ya?
ada khususan untuk di daerah kita. Gitu. Iya, betul. Kira-kira apa itu kalau kearifan lokal di daerah Serang? Kalau di daerah Serang itu kita terkenal dengan batik Banten ya Bu ya. Nah kebetulan saya mengajar di Kecamatan Walangkata. Ada lagi kearifan lokal di Kecamatan Walangkata. Oh ada ya? Iya. Khusus lagi Iya, ada petan wewe Bu. Kalau di Jakarta disebut ondel-ondel. Model kalau di Iya. Walangkata apa itu? Petan wewe. Petan Jadi wewe. setiap kampung itu punya. Nah, di Walangkata itu kan ada Risen, Tegal Kembang. Jadi masing-masing desa itu memiliki Betul. kearifan lokalnya ya, Iya. budayanya ya. Budayanya. Kira-kira untuk ini apa yang ingin dikembangkan ketika mengajar itu, yang ingin dicapainya apa Iya. ya? Pertama itu proses ya Bu ya. Proses mengingat kembali hal-hal yang diketahui peserta didik tentang kearifan lokal. Gitu. Jadi tertanam dalam hati gitu ya, terutama kearifan lokal daerah sendiri gitu. Sudah tertanam, jadi sudah mengetahui minimal kearifan lokal daerah sendiri. Oh iya saya punya kearifan lokal, misalnya dari makanan khasnya apa, dari pakaian apa, misalnya batik Banten ya Bu ya. Terus dari budaya tadi itu petan wewe seperti itu. Jadi bisa mengingat gitu. Mengingat, ya. Strateginya harus bisa mengingatkan. Makanya saya tangkap tadi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mai itu siswa itu nanti mengingat, mengetahui Iya. budayanya masing-masing Iya. ya, terutama di lokalnya sendiri, daerahnya Iya. sendiri ya. Gitu. Lalu untuk pembelajaran besok ya, kira-kira strateginya apa ini yang akan dilakukan Bu Mai nanti pas action nanti besok? Mungkin pertama yang harus saya lakukan itu membuat RPP ya. Bu? Membuat RPP ya, betul ya, Iya. membuat RPP ya, karena itu merencanakan Acuan, ya, ya. acuan kita. Betul. Mungkin yang kedua, kebetulan saya mengajar tentang kearifan lokal ya Bu ya. Jadi strategi pertama itu saya akan mengadakan permainan tradisional Bu. Oh, Di permainan lapangan. Iya. Mungkin kita kelompokkan Bu. Misalnya seperti gobang sodor, ya, engklak, terus gansing, terus petak umpet seperti itu. Ya. Setelah itu, setelah selesai kita ke kelas, kita kemudian kelompokkan lagi Bu. Jadi diskusikan sama teman, gitu, sesama teman, keunikan kekhasan gitu ya. Dari permainan itu apa keunikannya, gitu, keseruannya. Terus nanti setelah itu kita tanyakan lagi. Pertama seperti itu Bu ya. Kemudian kita tanyakan lagi kearifan lokal di daerah masing-masing dan kita nanti bertanya lagi asal daerah, misalnya keluarganya, orang tuanya, seperti itu. asal daerahnya di mana Betul. ya. Ya itu Bu Mai ya, tadi saya tangkap bahwa dalam strategi awalnya itu kita membuat RPP ya. Iya. Di dalam RPP itu ada apa aja tuh Bu Mai? Di dalam ada apa sih poin-poinnya itu di RPP itu? Oke, saya tahu. Ya. Mungkin kegiatan awal Bu ya, Kegiatan yang awal. tadi saya sebutkan itu. Iya, kegiatan awalnya apa aja tuh? Mungkin kita berdoa. Doa ya biasa ya, rutinitas berdoa, Nah, kita cek absensi Bu ya. absensi, Terus yang ketiga absensi ya, absensi supaya nyambung ya. Betul, mengulang kembali ya Bu ya. Iya, dan mengaitkannya iya, iya, Kan mengaitkan. pelajaran hari ini. Iya. Seperti itu. Nah, terus setelah itu ke Kegiatan inti ya. Apa aja tuh kira-kira tadi sudah disebutkan ya? Tadi Iya, betul. Mengadakan Permainan tradisional. sebelumnya itu berarti mengelompokkan dulu tadi tuh ya? Betul, Mengelompokkan siswa dulu Iya. ya. Jadi saya rencanakan minggu lalu ya Bu. Iya. Jadi minggu ini kita akan mengajar tema ini. Saya merencanakan minggu lalunya. Nanti anak-anak kita membuat kelompok. Kita akan mengadakan permainan tradisional. Seperti itu. Terus itu kelompoknya itu ada kriterianya enggak? Atau dipisah atau memang semuanya disamakan? Ada pembedaannya enggak? Disamakan. Disamakan
disamakan semuanya, tidak ini ya, tidak dipisah-pisah atau seperti diferensiasi itu tidak ya, Tidak, semuanya. terkecuali kalau kita ke pembelajaran ya, pembelajaran materi. Iya. Kalau untuk permainan Kalau semua kita sama semua. ya, semua kita kasih sama. Iya betul. Kalau untuk pembelajaran mungkin kita dari gaya belajarnya juga ya. Bagus itu ya Bu Maya, ada permainan karena memang anak-anak kan senangnya bermain ya, jadi mungkin anak-anak lebih termotivasi ya. Iya. Itu Bu Maya, setelah adanya apa namanya dalam MPP ya, tadi sudah ada kegiatan inti ya. Lalu setelah kegiatan inti itu ada poin apa lagi di MPP itu? Setelah itu kegiatan inti ya mungkin penutup ya. Oh, penutup ya. Penutup Setelah penutup kita refleksi ya. refleksi ya, refleksi untuk pembelajaran ya, selama pembelajaran itu ya. Ya kita mengetahui ya. Iya. Iya, Bu Mai, dalam pembelajaran itu, ya mungkin kira-kira yang dibayangkan Bu Mai kesulitan apa? Ada nggak kira-kira yang dibayangkan? Waduh, nih saya nanti ketika pembelajaran melaksanakan materi ini menemukan kesulitan. Kira-kira Pasti ya. ada ya? Kalau untuk menemukan kesulitan Iya. itu pasti ada Bu ya. Iya, Di setiap kelasnya. Kira-kira apa tuh yang dibayangkan yang dihadapi nanti kesulitannya itu? Paling anak-anak Bu berbuat ulah. Kebetulan ya, namanya anak-anak ya. Betul. Bu. Apa aja tuh kira-kira? Karena anak berbuat ulah itu pengen diperhatikan ya. Iya. Mungkin saya kasih metode pembelajarannya yang berbeda Bu, mengikuti gaya belajar mereka. Kayak gitu. Ya, Betul. kebetulan anak-anak itu ya. Iya. Kita tidak memaksakan karena saya harus begini. Iya. Gitu. Memang anak itu macam-macam karakternya ya. Iya. Jadi kita harus benar-benar mengikuti kebutuhan yang diharapkan belajarnya seperti apa ya. Seperti cara mengajar di ajar dengan Iya. yang dianjurkan seperti itu. Lihat pada siswa ya, pada murid ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan siswa belajarnya seperti apa. Iya, bagus ya Bu Maya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu ya. Dan juga mungkin di tengah-tengahnya pembelajaran itu bisa menggunakan apa untuk misalkan supaya anak, katanya tadi kan macam-macam nanti anak tuh ya ada kesulitan. Kira-kira tindakan atau apa yang akan dilakukan untuk mengatasi solusinya ya, solusinya mengatasi permasalahan yang tadi dibayangkan Mai, kira-kira apa nih? Saya akan lakukan apa gitu ya? Mungkin saya membuat media ya Bu ya. Iya. Membuat media kita. Karena gaya belajar itu macam-macam, ada yang audio, motorik, ya, ada yang kinestetik. Nah, yang paling sulit itu anak kinestetik ya. Iya. Karena gaya belajarnya itu kebanyakan gerak Bu. Iya. Mungkin saya akan membuat media yang sesuai dengan gaya belajar anak. Mungkin saya kalau penayangan film tentang kayak negara Indonesia ya Bu ya. Mungkin yang bisa menangkap itu cuma anak audiovisual ya Bu ya. Sedangkan anak kinestetik itu akan kesulitan. Jadi bagus ya sudah bisa melihat kebutuhan siswa ya. Jadi tadi saya tangkap bahwa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tadi ya, katanya ini ya dengan media, mungkin media yang menyenangkan ya. Terus medianya kira-kira seperti apa tadi yang benar-benar anak ini bisa fokus, bisa mengikuti pembelajaran sesuai kebutuhan dia. Kira-kira medianya yang benar-benar Mungkin kalau anak kinestetik itu kita suruh gambar ya Bu ya. gambar. Misalnya kita mengajar tema tentang kearifan lokal, silakan gambar ya. Kemudian si anak kinestetik ini lebih mengena kan gerak Bu ya. Iya. Jadi setelah gambar dia tempel ke papan tulis. Gambarnya. Setelah itu suruh memperagakan atau menjelaskan ke teman-temannya. Mungkin dengan gerak seperti itu bisa mengurangi keributan di kelas. Begitu ya, itu ya solusinya ya. Jadi tadi yang kinestetik itu dia menggambar sendiri apa kita buat dan sudah ada gambarnya? Gambar sendiri. Oh, jadi merangkai sendiri. Jadi kalau yang ada di sana itu
nanti suruh menjelaskan menara Banten ini ada di mana, seperti apa, mungkin lebih mengenal. Anak-anak sudah tahu itu menara Banten atau apa dia sudah diberitahu dulu digambarkan atau difilmkan atau divideokan tentang menara atau kenapa, karena nanti yang ini menyimpan kesulitan lagi enggak kira-kira? Iya, sebelumnya sudah biasa ya. Sudah ya Kalau difilmkan, ya ditontonkan secara langsung belum. Mungkin nanti bertahap ya Bu ya. Iya. Nanti berarti Bu Mai akan melakukan penayangan dulu tentang budaya-budaya Serang, jadi siswa bisa melihat ya. Jadi nanti kalau sudah membayangkan bisa berubah Bisa ya. mempresentasikan. Iya. Lalu media yang untuk apa sih berkebutuhan yang lain? Misalkan yang audio atau apa? Kalau audio kita pakai ini bagus ya. Fokus saja ya. Atau terkecuali yang kinestetik. Iya. Itu mah gambar manual. Ya, bagus ya Bu Mai ya, untuk rencana besok mudah-mudahan lancar ya. Amin. Untuk acting kita nanti action ya, Siap. di pembelajaran. Boleh ya saya ikut di dalam kelas ya untuk mengikuti ya, untuk melihat bagaimana dalam Bu Mai ini dalam mengajar ya, apakah sudah sesuai dengan alur yang sudah diterapkan di dalam RPT atau belum ya. Oke Bu Mai, kita sudah selesai obrolan ini. Kira-kira apa yang ini yang diharapkan ya setelah adanya obrolan ini ya, tanggung jawab apa nih kira-kira yang diharapkan yang akan lebih dikembangkan lagi nantinya nih? Sudah kita udah ngobrol dengan sharing ya. Setelah ada obrolan tentang coaching ini ya, saya tentunya lebih bersemangat lagi dan harus bisa bertanggung jawab ke peserta didik. Peserta didik ya. Jangan hanya cuma datang untuk mengajar. Sebenarnya tanggung jawab seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nana Suryana selaku Bapak Fasilitator dan Ibu Nadia Safiandi sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya dengan Ibu Maisaro. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi. Selamat pagi Bu Maisaro. Pagi Bu, Apa kabarnya nih hari ini? alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya. Mengganggu nggak nih? Alhamdulillah tidak Bu, kebetulan di kelas ada mengajarkan guru piket. Iya. Terima kasih ya. Ini tujuan obrolan kita kali ini. Saya
dari Kota Serang. Yang terhormat Bapak Nana Suryana selaku fasilitator dan Ibu Radenia Sofianti sebagai pengajar praktik saya. Dan alhamdulillah ya, Ibu sekarang bisa mendampingi kegiatan coaching dan tahap pasca observasi ini. Pada kesempatan ini, saya akan mengadakan percakapan coaching supervisi akademik tahap pasca observasi dengan teman atau rekan sejawat saya, Ibu Maisaro. Selamat siang, Ibu Maisaro. Perkenalkan Bu Maisaro, ini Ibu pengajar praktik saya, Ibu Sofianti ya. Akan bersama kita percakapan ini. Bu Mai, sekarang udah mengganggu ini? Enggak ya? Enggak sedang sibuk. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah kalau sudah selesai ya, jadi tidak mengganggu. Bu Mai, kemarin kita sudah melakukan observasi ya di kelas ya. Saya juga bisa melihat ya. Sekarang saya pengen tahu nih gimana perasaan Bu Maisaro ketika diobservasi di supervisi di kelas. Kemarin setelah di supervisi di kelas, alhamdulillah pertama menyenangkan ya, karena saya terpilih guru untuk di supervisi ya. Bukannya takut di supervisi, saya alhamdulillah senang Bu, karena dari situ saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya, terutama mungkin kekurangan, mungkin kelebihan tidak diungkapkan ya Bu ya, tetapi kekurangan itu yang saya ingin perbaiki gitu. Apalagi dari Ibu memberikan solusi untuk saya sangat senang Bu gitu, memberikan kritikan ya Bu ya. Ya, Bu Mai, kira-kira dalam obrolan ini ya, apa yang diharapkan nanti setelah adanya obrolan ini? Apa yang diinginkan oleh Bu Mai? Harapan saya menjadi guru yang lebih baik lagi dalam mengajar, terutama ke anak-anak. Saya bisa disenangi dengan saya banyak cara mengajar. Jadi anak itu lebih senang lagi, lebih aktif lagi gitu. Seperti itu. Jadi anak di kelas itu tidak hanya belajar, istirahat dan pulang gitu. Jadi anak itu bagaimana caranya supaya anak itu senang di sekolah, di kelas, dan menerima pelajaran dengan bahagia juga Bu, seperti itu. Jangan dijadikan beban, pelajaran itu jadikan seperti hiburan. Keinginan saya seperti itu. Ya, jadi tadi saya tangkap bahwa Bu Mai itu harapan dalam obrolan kali ini ingin menjadi guru yang lebih baik ya, jadi menyenangkan bagi siswanya ya, sampai terbawa ke rumah ya gitu. Bu Mai, kemarin itu sudah melakukan observasi ya, apa namanya, jadi observasi dari yang di supervisi ya di kelas ya. Bagaimana hasil observasi di lapangan waktu di kelas kemarin itu? Kemarin itu kebetulan saya mengambil tema pelajaran tentang itu kearifan lokal ya, pelajaran IPAS. Kemarin itu saya mengajarkan ke anak apa sih makna kearifan lokal itu. Tujuannya agar anak itu bisa mengetahui kearifan lokal di daerah masing-masing dan bisa menggunakan kearifan lokal itu secara turun-temurun seperti itu ya, tidak dihilangkan seperti itu dan tidak lenyap karena adanya permainan modern yang sekarang. Jadi kemarin Bu Mai mengajar tentang kearifan lokal ya, itu sudah sesuai belum dengan RPP yang sudah dibuat Bu Mai? Alhamdulillah saya mengajar itu sesuai dengan RPP. Bahkan sebelum saya disupervisi mengajar dalam setiap harinya saya sebutkan tujuan pembelajaran itu ke anak. Ya, itu menekankan supaya tujuannya anak itu bisa seperti ini, bisa mengikuti alurnya. Mengikuti alurnya. Gitu. Alur yang seperti apa Bu? Alur yang saya utarakan tujuan hari ini seperti ini gitu. Jadi supaya menekankan dalam artian menekankan itu bukan memaksa Bu ya. Menekankan itu artinya supaya anak
mengikuti nih. Kalau keinginan saya mah sukses gitu si anak ini dalam belajar. Dalam belajar ya, pada pembelajarannya sukses ya. Iya, tidak hanya untuk sekarang belajar di rumah lupa gitu. Jadi ingin mengingat selalu gitu. Jadi apa yang diinginkan mengingat dalam hal apa itu, Bu Mai? Ya mungkin anak kalau mengingat di belajar itu mungkin ada yang disenangi ya Bu ya. Mungkin dari metode saya memberikan pelajaran, mungkin dari gurunya seperti itu, mungkin dari suasana kelasnya. Intinya saya harus lebih aktif mengajar di kelas, harus bisa menghidupkan kelas. Tetapi kesulitan saya itu Bu ada di anak yang pasif. Saya sampai sekarang masih belum juga menemukan metode bagaimana saya mengaktifkan anak-anak yang pasif itu. Padahal saya sudah mencoba beberapa metode Bu. Jadi Bu Mai merasa itu suatu kesulitan ya dalam menghadapi anak dengan apa? Contohnya metode. Iya. Sudah ada upaya tuh kalau memang itu sudah dianggap kesulitan ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mai upaya apa untuk memperbaikinya? Mungkin saya pernah mengelompokkan Bu. Jadi saya campur dengan anak yang aktif gitu ya. 1 aktif, 3 pasif seperti itu. Tapi tetap aja Bu, hanya anak yang aktif itu saja yang menonjol gitu di kala pembelajaran gitu. Di saat saya umpan balik pun tetap anak yang aktif itu saja Bu. Gitu. Jadi rencana saya itu Bu mungkin kedepannya ya insya Allah hari Senin kalau tidak ada halangan saya ingin membagikan angket ke anak itu, saya ingin mengelompokkan gaya belajar mereka gitu. Mungkin saya bisa memilih ya dalam pembelajaran. Jadi tadi Bu Mai katakan bahwa Bu Mai akan adanya kesulitan anak yang tidak aktif, apalagi Bu yang dianggap sulit tadi? Mungkin anak aja Bu ya. Anak aja ya. Iya, mungkin di kelas itu tidak ada tuh anak yang ramai ribut di saat saya mengajar, tidak. Tetapi kebanyakan anak yang pasif gitu. Pasif ya. Entah dari apa faktornya, saya juga kurang mengetahui gitu. Tidak ada ini ya, tidak ada kesulitan yang lain, tidak ada lagi. Tidak. Kira-kira ada lagi nggak gitu kesulitan yang benar-benar pasti mengurangi pembelajaran lah, tentang pembelajaran atau apa namanya anak-anak tidak kondusif. Ada lagi nggak selain itu? Mungkin ada Selain yang aktifan anak gitu ya tadi Iya. aktif. Kira-kira masih ada lagi nggak? ada yang kesulitan ya? tapi tidak semua, hanya beberapa anak yang belum bisa lancar membaca Bu. Oh, maksudnya. Mungkin di sela-sela istirahat kalau saya ada waktu gitu saya mengajari membaca gitu. Paling ada 2 orang di kelas saya gitu. Jadi Bu Mai tadi ya, jadi Bu Mai tadi permasalahannya ada yang anak yang kurang aktif ya, kebanyakan atau sebagian ya, ada yang tidak bisa membaca. Iya, hanya 2 orang. Iya. Jadi upayanya untuk mengatasi itu, upayanya saya harus bisa membuat metode pertama alat peraga, tetapi saya itu merasa di sini kekurangan alat peraga ya Bu ya gitu. Dan kebetulan kemarin pun mengajar tema tentang kearifan lokal itu saya membuat alat peraga main karet gelang itu ya Bu ya, main karet Jawa itu anak-anak membawa sendiri dari rumah Bu. Dibuat di sini jadi direteng seperti itu sampai panjang Bu ya. Itu. Yang kedua mungkin kemarin itu kebetulan hujan ya Bu ya. Jadi waktu praktek mengajar itu, jadi anak itu mainnya di teras, jadi tidak leluasa. Tetapi Bu positifnya dari pembelajaran kemarin itu luar biasa Bu. Jadi si anak itu setelah membuat permainan tradisional itu membuat lagi Bu permainan yang lain. Ya, tadi juga saya lihat di kelas anak-anak sedang membuat gatrek dari sedotan seperti itu. Wah, ke anak itu positif gitu Bu. itu anak tadi membuat diperintahkan ibu gurunya atau dia timbul ide sendiri? Tidak, timbul ide sendiri. Pas istirahat biasanya anak itu main lari-larian Bu di kelas itu. Jadi mereka duduk di bawah, dikira saya sedang apa Bu, ternyata lagi
buat permainan dari sedotan. Saya tanya membuat apa, gatrik dari sedotan. Apa ya, kreatif ya, Iya. anaknya kreatif ya, itu baik ya, bagus sekali untuk ini di saat perkembangan modern kayak gini ya, Iya. masih mengingat yang Iya. tradisional ya. Bu Mai, tadi saya tangkap bahwa kurangnya alat peraga. Kira-kira untuk mengatasi itu ada upaya enggak dari Bu Mai sendiri untuk memenuhi kekurangan ini? Mungkin saya mau membuat alat peraga sendiri Bu ya, tetapi saya sesuaikan dulu dengan gaya belajar anak juga seperti itu. Mungkin setiap harinya saya akan melihat gaya belajar anak seperti ini. Mungkin saya membuat alat peraga juga buat menghidupkan anak-anak yang asik ini. Lalu saya tangkap juga tadi Bu Mai bahwa siswa ada beberapa yang belum lancar membaca ya. Hanya 2 orang. Upayanya bagaimana? Udah ada upaya belum? Mungkin upayanya saya memberikan waktu di saat saya istirahat ya Bu ya. Saya mengambil waktu saya demi anak-anak Bu ya, demi pendidikan ini maju Bu. Saya mengambil waktu istirahat hanya beberapa menit mengajarkan anak baca gitu. Jadi mendampingi ya, membaca di saat istirahat ya. Sekarang nih Bu Mai sudah ada permasalahan dan sudah ini ya rencana. Bu Mai tadi sudah ada rencana ya, Bu Mai tadi sudah merencanakan akan memperbaiki ke depannya ya. Lalu kapan itu akan dilakukan ya Bu Mai? Insya Allah nanti hari Senin Bu. Hari Saya Senin. pertama akan membagikan angket ke anak-anak biar saya tahu gaya belajar mereka. Saya akan kelompokkan seperti itu. Akan memberikan angket ya nanti ke depannya apa? Hari Senin ya. Saya tunggu di Bu Mai ya. Hari Senin Bu Mai akan memberikan angket, dan tadi juga akan ini apa? Alat peraga lebih banyak lagi ya. Akan membuat alat peraga terutama yang tentang kemarin ya. Iya. Tentang tema kearifan lokal ya. Betul. Iya Bu Mai ya. Terima kasih nih Bu Mai ya. Sekarang ingin tahu nih perasaan Bu Mai setelah di coaching seperti akademik ini bagaimana? Perasaannya mungkin pertama senang ya Bu ya. Gitu di supervisi berarti saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Mungkin kalau kelebihan saya tidak utarakan, mungkin dari kekurangan itu saya akan perbaiki dengan di supervisi ini. Bahagia lah Bu gitu. Bukannya ada rasa takut, saya supervisi ini. Dengan adanya program coaching ini dalam CGT itu senang dan luar biasa, dan saya akan memperbaiki dan jadi guru yang sesungguhnya gitu Bu. Seperti itu. Ya. Jadi Bu Mai perasaannya senang ya, bahagia ya setelah di adanya coaching ini karena unek-unek permasalahan itu terungkap dan menemukan sendiri lagi, menemukan solusinya ya. Iya, Semoga bisa terrealisasi. Iya, amin ya Bu Mai ya. Terima kasih Bu Mai atas waktunya ya. Mohon maaf mengganggu juga ya. Baik, itulah percakapan coaching supervisi akademik tahapan pasca There's a place I have Saya found akhiri. in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's